Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bagus Mayo Saputra dengan NIM 333190041 dengan judul Pengembangan Tisu Air Cleaner sebagai inovasi untuk mewujudkan udara dan lingkungan yang bersih. Latar belakangnya, ruangan yang bersih dan wangi memang menjadi idaman bagi setiap orang, tidak hanya untuk segelintir orang, namun memang hal ini seringkali diinginkan oleh keluarga di rumah, orang kantoran, rumah sakit, dan lain sebagainya. Ruangan yang kotor dan berbau tidak sedap dapat memberikan kesan yang negatif bagi setiap orang yang memasuki ruangan tersebut karena bisa merusak mood atau perasaan seseorang pada saat itu. Ruangan yang wangi dapat memberikan kesan yang positif karena dengan ruangan yang bersih dan wangi, maka mood seseorang dapat saja meningkat dan merasa nyaman berada di ruangan tersebut. Ruangan yang wangi biasanya bisa didapatkan dengan cara menaruh pengharum ruangan di suatu titik atau tempat di dalam ruangan tersebut. Dan untuk mempertahankan kebersihan ruangan tersebut biasanya dapat didapatkan dengan menggunakan tisu atau kain. Nah, jadi untuk konsep produknya ini, ide perencanaan produk ini didapat dari kebutuhan masyarakat yang dilihat. Karena selama di dalam rumah, terkadang aroma dan kondisi ruangan yang bersih atau tidak menentukan atau tidak dapat menentukan perasaan dan mood seseorang yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Tisu air cleaner ini hadir untuk dapat memberikan rasa nyaman dan mampu memberikan kesan yang positif ketika memasuki sebuah ruangan, akan mencium aroma ruangan yang wangi, bersih, dan sehat. Tisu yang disematkan dalam produk ini juga dapat digunakan untuk membersihkan sisi ruangan yang berdebu sehingga dapat mempertahankan kesan bersih dan sehat. Nah, ini untuk interpretasi data mentah ke kebutuhan konsumen. Jadi berdasarkan penyebaran kuesioner terbuka dengan didapatkannya total responden sebanyak 30 orang dari berbagai kalangan. Nah, jadi di sini pertanyaannya ada ketertarikan konsumen terhadap produk, terus evaluasi produk yang sudah ada, dan hal yang dipertimbangkan pada pembelian produk ini. Kebutuhan relatif konsumen. Terkait kebutuhan yang relatif pada konsumen atau pembeli, terlihat dari hasil kuesioner terbuka yang telah didapatkan, reka pengisiannya. Adapun kebutuhan relatif tersebut antara lain, yang pertama itu konsumen memiliki rasa ketertarikan atas produk berdasarkan pada inovasi produk yang menggabungkan produk tempat tisu dan juga pengharum ruangan yang diganti menjadi pembersih udara pada sebuah ruangan. Yang kedua, melihat dari evaluasi produk yang telah ada, konsumen memiliki pengharapan atas adanya produk tempat tisu dan pengharum ruangan yang memiliki desain menarik dan disematkan teknologi terkini. Yang ketiga, untuk pembelian produk, konsumen memiliki beberapa pertimbangan meliputi harga produk, kualitas bahan produk, harga produk, dan daya tahan produk. Lalu desain produk yang unik serta warna yang menarik juga menjadi pertimbangan konsumen membeli produk ini dengan alasan untuk memperindah ruangan. Nah, ini untuk diagram pohon tujuan. Berdasarkan hasil diagram pohon di samping, itu tercantum keterangan mengenai desain bentuk produk tisu air cleaner, warna pada produk, bahan baku yang digunakan, serta fungsi produk baik fungsi utama dan fungsi pendukung. Nah, di sini ketentuannya atau yang sudah ada di diagram pohon tujuan kayak bentuk atau desain produk itu kayak ada kubus atau kotak atau segi lima, warnanya ada pastel, bahan ada kayu, terus fungsi dari dibagi menjadi fungsi utama dan fungsi pendukung itu seperti fungsi utamanya wadah sebagai wadah tisu dan pembersih udara ruangan, fungsi pendukungnya seperti estetika, seperti itu. Dan ini untuk black box-nya. Jadi untuk penjelasannya pada black box yang ada ini didapatkan atas pemetaan dari ide inovasi produk tisu air cleaner serta berasal dari kuesioner yang telah disebarkan. Nah, ini untuk transparan box-nya. Dan ini untuk penyusunan kebutuhan mengenai produk tisu air cleaner yang menjadi inovasi produk terhadap tempat sampah ataupun interpretasi yang didapatkan dari kuesioner yang telah diisi oleh responden mengenai skala prioritas kebutuhan dalam pemilihan produk. Jadi kebutuhan konsumen di sini yang sudah tertera itu ada memiliki daya tampung yang banyak, terus aman, tidak membutuhkan banyak space, desain yang bagus dan menarik, harga terjangkau, penggunaan listrik yang tidak berlebihan, lalu kemudahan pengoperasian produk, dan dapat menahan atas bau sampah nantinya.
Lanjut ke Quality Function Development atau QFD. Jadi QFD ini adalah suatu metodologi untuk menerjemahkan kebutuhan dan keinginan konsumen ke dalam suatu rancangan produk yang memiliki persyaratan teknik dan karakteristik kualitas tertentu. Dan ini untuk QFD dari produk ini. Jadi untuk customer requirement-nya itu ada seperti produk menarik, warna produk, kualitas produk yang baik, harga produk terjangkau, daya tahan produk yang baik. Dan bahasa terjemahannya seperti memiliki desain yang unik, terus warna produk yang gelap dan terang, terus berbahan plastik yang kuat dan solid, terus memiliki harga kurang dari 150.000, terus produk tidak mudah rusak. Gitu. Dan ini untuk morfologi chartnya, seperti yang sudah dilihat, itu ada garis berwarna merah atau orange itu untuk alternatif pertama, terus garis biru itu untuk alternatif kedua, dan garis hitam untuk alternatif ketiga. Nah, berdasarkan tabel morfologi chart, dapat diperoleh 3 alternatif konsep produk dari tisu air cleaner ini. Pada alternatif yang pertama, yaitu dengan model tempat tisu yang berbentuk kotak, lalu memiliki warna terang, memiliki material plastik dengan harga jual 100.000, dan memiliki kapasitas baterai sebesar 1250 mAh. Terus yang kedua, pada alternatif kedua, kita memiliki model tempat tisu yang berbentuk oval, berwarna gelap, memiliki material aluminium dengan harga 150.000 dan memiliki kapasitas baterai sebesar 1000 mAh. Pada alternatif ketiga, yaitu memiliki model tempat tisu yang berbentuk karakter unik, berwarna hitam putih, memiliki material kayu dengan harga 125.000 dan memiliki kapasitas baterai sebesar 950 mAh. Dan ini untuk tabel evaluasi. Jadi setelah tadi dibuat morfologi chartnya, langkah selanjutnya ialah membuat tabel evaluasi untuk mewujudkan produk menjadi prototipe. Nah, tabel evaluasi yang didapatkan dari keinginan konsumen dan dinilai sesuai bobot dan keterangan kepentingannya. Nah, berdasarkan tabel evaluasi ini juga dapat dilihat total terbesar diperoleh oleh alternatif konsep 1 sebesar 335, alternatif 2 totalnya sebesar 314, dan alternatif ketiga itu totalnya sebesar 321. Masuk ke perbaikan secara rinci. Jadi setelah dilakukan perencanaan dan perbaikan produk dengan morfologi chart dan tabel evaluasi, dapat diperoleh alternatif 1 sebagai hasil akhir yang akan diwujudkan menjadi prototipe. Berdasarkan gambar yang dapat dilihat, produk sesuai dengan keinginan konsumen, yaitu memiliki model tempat tisu yang berbentuk kotak, lalu memiliki warna terang, memiliki material plastik dengan harga jual 100.000 dan memiliki kapasitas baterai sebesar 1250 mAh. Jadi dapat disimpulkan setelah dilakukannya penelitian ini diharapkan dengan adanya produk ini dapat memuaskan konsumen dan juga berguna bagi para konsumen di masa pandemi ini dengan melihat produk ini sesuai gitu dengan keinginan para konsumen yang masih terlihat minimalis dan desain yang menarik dan juga berfungsi secara maksimal. Sekian mungkin yang bisa disampaikan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.